Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kembali dengan sok mustad dan sekaligus sok paten gitu. Karena ini masih berkaitan dengan Pak Profesor Dr. Habib Quraish Shihab. Yang ini mengenai video beliau yang sudah lama, tapi sekarang ada yang goreng-goreng lagi di YouTube gitu ya kan. Akhirnya orang komen semua situ, Quraish Shihab nggak ngerti agama, Quraish Shihab apa sesat gitu kan, macam-macam komennya gitu. Ya saya bukan mau membela-bela Profesor Quraish Shihab, dia tak perlu dibela oleh orang seperti saya ini ya kan. Masyarakat atau khususnya umat Islam ini kadang-kadang tuh salah tangkap gitu. Ya kadang penjelasan seorang ulama itu kadang-kadang kita nggak dengarin sampai tuntas, nggak nangkap kita konteksnya, langsung aja kita menyerang itu. Pakai ayat juga tuh, pakai hadis juga, nyerang itu ulama itu, ustadz itu kan. Kita tuh kalau misalnya dengar ceramah tuh, apalagi konten YouTube itu, kalau perlu kita download dulu, kita dengar berulang-ulang kali dari awal sampai habis tuh, ulang 3 kali sampai 10 kali misalnya. Kalau kita mau betul-betul gitu kan, mau nyari kesalahan orang misalnya kan, kalaupun kayak gitu niat kita, ya kita seksama lah apanya kan mendengarkannya itu. Jadi Pak Quraish Shihab di suatu waktu pengajiannya Tafsir Al-Misbah itu ditanya oleh host acara itu, lebih kurang dia nanyanya begini, Nabi Muhammad itu kan orang yang mulia dan sudah dijamin masuk surga. Nah itu betul itu apa yang disampaikan host itu. Lalu dia lanjutkan lagi, bagaimana caranya dengan kita ini, umatnya ini, apakah kita ini bisa mengejar beliau ini, Nabi Muhammad ini, sehingga kita ini dapat itu juga bisa masuk surga gitu, mengejar sampai ke level atau minimal mendekati gitu, kata hostnya itu kan. Maka dari pertanyaan itu timbul suatu pernyataan konteks, atau ada konteks di situ yang harus kita pahami dulu. Pertanyaannya ini mengejar, katanya kan, mengejar. Nah, kita ini umat sekarang ini yang ya sontoloyo ini mau mengejar Nabi gitu, mengejar posisi Nabi gitu. Dengan apa? Dengan amal. Itulah konteksnya di pertanyaan itu, timbul konteks bahwa penanya ini bagaimana kita beramal supaya kita ini bisa masuk surga gitu, seperti Nabi yang dijamin masuk surga itu. Bagaimana kita nih beramal? Beramalnya bagaimana? Jadi konteksnya di situ amal, di pertanyaan itu, pertanyaan hostnya itu. Maka langsung dijawab oleh Profesor Quraish Shihab itu, katanya tuh lebih kurang begini, tidak benar. Katanya tidak benar bahwa Nabi Muhammad sendiri pun tidak dijamin masuk surga. Bahkan diulang 2 kali oleh Profesor Quraish Shihab. Ya kalau kita berhenti di situ aja ya salah. Kalau kita dengarnya sampai situ aja, udah kita matiin TV misalnya yang waktu itu kan, udah langsung kita, wah salah Quraish Shihab nih. Ya memang salah lah kalau kita cuma dengarnya sampai segitu aja. Kenapa Pak Quraish Shihab itu langsung mengeluarkan itu? Ada dalilnya itu sebenarnya, ada hadisnya kan. Ya karena itu sudah Pak Quraish Shihab itu sudah nangkap konteks yang disampaikan oleh penanya itu, bahwa bagaimana kita beramal untuk mengejar posisi Nabi itu. Makanya langsung dikasih kejutan oleh Pak Quraish Shihab yang ya kalau kita hanya sampai di situ jadi kontroversial atau menyesatkan. Dibilang Nabi sendiri belum atau tidak mendapat jaminan masuk surga. Nanti kalau kita sampai kepada berikutnya baru jelas ini. Kalau kita berhenti di sini ya tak akan jelas ini. Sama juga dengan konten Pak Quraish Shihab itu. Kalau berhenti di situ aja ya memang jadi sesat orang dibikinnya. Jadi memang di situ karena penanya ini konteksnya itu amal, bagaimana kita beramal, amal bagaimana, sebanyak apa gitu biar mengejar Nabi Muhammad ini. Dengan kata-kata Pak Quraish Shihab bahwa tidak benar Nabi itu akan sudah dijamin masuk surga, maksudnya itu tidak benar Nabi sendiri amalnya itu tidak tidak menjamin dia masuk surga. Nanti ada hadisnya nih, memang begitu hadisnya. Jadi Nabi Muhammad sendiri amalnya Nabi Muhammad sendiri tidak menjamin dia masuk surga. Itu konteksnya. Jawaban daripada Pak Quraish Shihab itu kepada penanya ini yang membawa konteks amal. Maka jawabannya itu begitu.
konteksnya juga begitu tentang amal itu. Jadi kalau mau dikeluarkan konteksnya itu dinyatakan oleh Pak Quraisy begitu jadinya tidak benar. Jadi maksudnya nggak perlu kamu repot-repot ngejar posisi Nabi kalau cuma mengandalkan amal, karena amal Nabi sendiri nggak menjamin dia masuk surga, apalagi amal kalian gitu, maksudnya gitu kan. Apalagi amal-amal kita yang sontoloyo ini ya kan. Nabi sendiri amal Nabi Muhammad itu enggak menjamin dia masuk surga. Nanti kita bacakan hadisnya, mudah-mudahan saya masih ingat. Nah setelah itu baru setelah Pak Quraisy memberi kejutan itu supaya orang konsentrasi gitu, ini apa ini, baru dijelaskan semuanya oleh Pak Quraisy. Dan kalau kita mengikuti semua penjelasan itu ya tidak ada masalah. Bahwa kemudian Pak Quraisy itu menyampaikan hadisnya bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan amal tidak menjamin seseorang masuk surga. Jadi yang menjamin seseorang masuk surga itu bukan amal, sebanyak apapun amal, bahkan amalnya Nabi sendiri tidak menjamin dia masuk surga. Bukan itu yang menjamin masuk surga itu. Maka akhirnya karena Nabi ngomong gitu, sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, iya walaupun aku gitu, walaupun aku begitu juga, bukan amal aku tidak menjamin masuk surga. Karena memang amal itu fungsinya bukan untuk menjamin masuk surga. Kalau bahasa Arabnya itu lebih kurang begini, la yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Nah, itu tidak akan yudkhila memasukkan ahadan seseorang itu amaluhu amalnya al jannata. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, tidak menjamin dia bisa masuk surga amal seseorang itu. Maka sahabat itu bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat itu bertanya, engkau pun tidak juga? Rasulullah itu bilang wala ana gitu, ya aku juga tidak gitu. Nah, itulah jawaban Rasulullah itu, jawaban Nabi sendiri yang itulah yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab itu. Konteksnya itu bahwa orang tidak dijamin masuk surga oleh amalnya, dan itu sudah ada klarifikasi Quraisy Shihab itu. Jadi yang buat konten yang sekarang ini, yang youtuber itu sontoloyo juga tuh, mau menyebar lagi apa ya kan, kegaduhan yang tak jelas. Kemudian Nabi mengatakan illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, lebih kurang begitu, kecuali Allah mengelimpahkan kepadaku bifadlin, keutamaan, wa rahmah, dan rahmat. Jadi yang menjamin masuk surga itu rahmat Allah. Ya karena Rasulullah sendiri sudah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itulah udah jaminan itu lil alamin. Nabi Muhammad itu jangankan rahmatan lil jannah, lil alamin. Nabi sendiri sudah rahmat gitu. Jadi situ udah jaminan apa ya, yang sudah qat'i ya, dan tak ada keraguan bahwa Nabi sudah dijamin oleh Allah masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya Nabi, sebagaimana sabda Nabi itu sendiri. Jadi begitulah konteksnya. Nanti mungkin Anda atau kita nih kalau buka YouTube tuh ketemu tuh, bikin aja di apa tuh, searchingnya tuh Quraisy Shihab Nabi tidak dijamin surga, keluar itu konten-konten orang itu yang lama maupun yang baru beberapa jam ini. Ada lagi yang bikin baru, dia bilangnya Quraisy Shihab sesat apa segala, sontoloyo. Ya itulah pentingnya kita sih mengerti konteks juga gitu, konteks apa gitu yang disampaikan orang juga. Apalagi kalau pengajian tafsir gitu kan, yang ayat per ayat gitu kan, ayat yang misalnya ayat ke-1 disampaikan itu belum bisa jelas kalau kita enggak dengar ayat yang ketiga, yang keempatnya, bahkan mungkin nanti di ayat yang ke-20 baru ini ada jelas ini yang ayat dibacakan tadi yang pertama itu. Karena kalau kita suka dengar sepotong-sepotong aja, itulah akhirnya nanti akan terjadi yang namanya apa itu, macam ISIS itu ya kan, teroris itu, yang didengarnya cuma bunuhlah, perangilah gitu ya kan, itu aja didengarkan dia. Oh perangilah, perangi udah, nggak ada dia ini apa secara seksama gitu, penjelasannya secara seksama. Akhirnya itulah terjadi, bunuhlah. Di dalam Quran itu memang ada kata-kata perangilah, bunuhlah gitu kan. Konteksnya apa nggak dipahami, akhirnya ngebom aja suka-suka ke mana-mana gitu ya kan. Alasannya apa, jihad gitu ya.
Itulah yang akan terjadi gitu. Begitu juga dengan kasus-kasus seperti pemutarbalikan penyampaian Profesor Quraisyab itu. Akhirnya orang diajak untuk secara instan aja, oh Quraisyab nggak ngerti Quran, padahal pakar Quran gitu, sesat gitu. Jadi saya kira itu aja lah. Ya karena sudah ada klarifikasi dari Pak Quraisyab sendiri, sebenarnya tinggal dibaca aja di Google ada itu. Dan jelas, kalau diikuti pun yang cuma 5 menit itu konten YouTube-nya itu jelas bahwa Pak Quraisyab sudah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Setelah yang tadi itu secara jelas semua sudah disampaikan bahwa yang menjamin masuk surga itu bukan amal seseorang, bahkan amal Nabi pun tidak menjamin dia masuk surga, karena amal itu bukan untuk menjamin. Ya amal aja. Jadi kita nih nanti di akhirat tuh nggak bisa nuntut, aku udah sholat terus yang malam apa sedekah macam-macam, kenapa gue nggak masuk surga? Bukan urusan masuk surga itu. Kau beramal aja lah kau. Ya itulah, mau masuk surga masuk neraka itu urusan Allah, terserah Allah aja ya kan. Itulah lebih kurangnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga menjadi bahan introspeksi juga bagi saya khususnya dan kita lah. Sok Ustadz, sok paten. Assalamualaikum.